Shalom, salam damai, dan selamat bertemu kembali lagi. Saya ucapkan bagi saudara dan saudari dalam ibadah raya online Gereja Bahasa DUMC. Saya harap saudara dan saudari yang sedang menonton pada saat ini, mungkin dengan keluarga atau kawan, saya harap kamu semua di sana sehat dan terus teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Saudara dan saudari, sebelum kita teruskan dengan ibadah raya kita hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk sediakan hati kita dan jiwa kita, supaya apa yang kita dengar, firman kebaikan Tuhan hari ini, kita dapat terima dan menjadi satu dasar yang teguh bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik Bapa. Engkau menjaga kami ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam pelajaran kami, dalam apa saja kami lakukan ya Tuhan. Pada minggu ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau terus menjaga kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Apa yang kami akan dengar melalui firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami mendengar dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, dan menjadikan ya Tuhan firman yang kami dengar ini ya Tuhan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, sesuatu yang kami dapat gunakan Bapa Tuhan dalam kehidupan seharian kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi setiap yang menonton ibadah raya hari ini, dan setiap yang mendengar itu Tuhan akan menerima kebaikan daripada-Mu Tuhan, dan hidup kami akan tidak sama lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya Roger. Dan saya Iwin. Kami adalah guru sekolah minggu dari DUMC Bahasa. Berita baik yang kami kongsikan kepada semua, kami sangat berbesar hati ingin mengajak adik-adik dan ibu bapa untuk mengikuti kelas sekolah minggu kami yang kami adakan setiap hari Ahad. Mesti ada yang tertanya-tanya apa yang kami lakukan sepanjang kelas ini. Nah, pasti adik-adik semua excited kan? Antara aktiviti yang kita lakukan adalah berdoa, bernyanyi, bermain, belajar firman Tuhan,
art and craft, dan pada akhir kelas, cikgu akan memberikan ayat hafalan. Wow, best-nya. Tapi bagaimana cara untuk mengikuti kelas ini? Caranya sangat mudah, hanya memerlukan himpunan internet dan adik-adik semua boleh sertai kelas ini secara online dengan menggunakan Zoomcast. Peringatan sekali lagi kepada adik-adik sekiranya mau mengikut, Ibu Bapak boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah. jom sertai kami. Jumpa lagi di Zoom pada Ahad 2:30. Bye. Kita mau katakan sama-sama, tiba saatnya kita memuji bersama keselamatan bagi Allah yang duduk dan
Saudara sekalian, mari kita terus memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah kuat kita. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Sebagai teman
Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman terang hilang kaku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalammu, penyertaanmu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman terang hilang kaku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalammu, penyertaanmu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Saudara dan saudari, saya mengajak kita untuk berdoa bagi dua perkara. Perkara pertama, mari kita berdoa bagi negara Malaysia, khususnya dalam sektor pendidikan. Kita berdoa bagi pelajar, tenaga pengajar, kaki tangan dalam sekolah, college, dan universiti, agar mereka semua dapat mematuhi panduan SOP yang telah dipersetujui dengan kerajaan. Kita juga berdoa bagi negara kita Malaysia agar diberikan perlindungan daripada wabak COVID-19 ini, dan juga rantaian jangkitan diputuskan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami berseru padamu dan kami mengucap syukur Bapa Tuhan, sehingga hari ini Bapa kami terus ya Tuhan sehat, dilindungi Bapa daripada wabak ini. Kepada kami yang masih sehat, kami sangat bersyukur Bapa Tuhan tidak dijangkiti Bapa Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi sekolah-sekolah, bagi college, bagi university, bagi pelajarnya, bagi tenaga pengajarnya, bagi kaki tangan yang bekerja di dalam sektor pendidikan Bapa, agar mereka Tuhan mematuhi panduan yang telah dipersetujui antara kerajaan, agar apabila mereka Tuhan mematuhi semua ini Bapa, semua mereka Bapa Tuhan tidak dijangkiti, dan semua Bapa Tuhan yang terlibat dalam sektor pendidikan ini dapat meneruskan pengajaran dan juga pembelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berseru Bapa Tuhan perlindungan bagi negara Malaysia Tuhan, bagi setiap rakyat yang tinggal di tanah air ini. Kami mohon Bapa Tuhan agar Engkau memberikan kami perlindungan ya Tuhan daripada wabak ini ya Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami patahkan Bapa Tuhan rantaian jangkitan ini ya Tuhan, agar kami negara Malaysia ya Tuhan bebas ya Tuhan daripada jangkitan ini Bapa Tuhan. Kami percaya dengan rencana-Mu, kami percaya dengan masa-Mu Bapa. Kami berharap ya Tuhan daripada kuasa-Mu Bapa Tuhan untuk bertindak atas tanah air ini Malaysia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perkara kedua yang kita ingin doakan adalah bagi negara Singapura dan Brunei. Kita berdoa agar menteri kedua negara ini diberikan kebijaksanaan, dan juga negara Malaysia sebelum mereka bersetuju untuk membuka kembali sempadan negara masing-masing. Kita berdoa juga agar mereka membuka sempadan kawasan negara masing-masing, COVID-19 tetap dapat dikawal. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa Tuhan, kami sekali lagi Tuhan berseru dan berdoa Tuhan dan kami berdoa bagi negara Singapura dan juga Brunei, begitu juga dengan negara Malaysia, bagi menteri-menteri yang akan membuat keputusan untuk membuka kembali sempadan negara masing-masing. Apabila mereka berbuat ataupun akan membuat keputusan tersebut, biarlah Tuhan itu
Engkau berikan mereka Tuhan kebijaksanaan untuk berbuat demikian Bapa Tuhan, bukan untuk kebaikan negara masing-masing saja Bapa Tuhan, tetapi bagi kebaikan bagi rakyat seluruh negara dan negara masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus ya Tuhan Engkau bimbing mereka Bapa Tuhan, Engkau yang menghantar sendiri ya Tuhan, mengajar dan juga yang dapat ya Tuhan mempengaruhi dan membantu mereka dalam membuat keputusan tersebut yang penting ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semuanya Tuhan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Oh Tuhan, betapa indah saat-saat ini di dalam hadirat-Mu, merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami disegarkan dan dipulihkan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Satu kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami dan pulihkan kami Tuhan. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Oh terima kasih Tuhan, dalam hadirat-Mu kami bisa bersukacita, kami bisa memuliakan Engkau. Haleluya, salam, salam sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam ibadah hari ini. Haleluya saudara, saya sangat percaya saudara dan saudari dalam keadaan yang sehat luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu tema, yaitu masa kesegaran ataupun times of refreshing. Haleluya saudara, kita semua
perlu disegarkan ataupun di-refresh. Setelah kita melalui PKP selama 3 bulan ini, saudara, mungkin hati kita, pikiran kita, jiwa kita sudah mungkin dipenuhi dengan bermacam-macam toksit, bermacam-macam perkara, karena kita selalu mendengar berita-berita yang tidak baik. Dan saudara, ada juga di antara kita mungkin yang semangatnya dan motivasi untuk meneruskan hidup itu sudah tidak ada. Itu sebabnya saudara dan saudari, kita perlukan masa kesegaran ataupun penyegaran. This is the time for refreshing. Apakah yang boleh menyegarkan kita, saudara? Adakah makanan yang sedap boleh menyegarkan kita? Adakah mungkin bercuti, holiday itu akan menyegarkan kita? Mungkin setelah kita balik dari bercuti, bukan lagi kita disegarkan, mungkin kita bertambah stres, penat. Mungkin juga kembali bekerja di office menambahkan beban ataupun tekanan. Anak-anak yang kembali bersekolah, ini mungkin saudara boleh menambahkan tekanan dalam hidup kita. Kenyataannya hari ini adalah kita memerlukan kesegaran. Saya perlukan kesegaran, saudara. Saya percaya Anda di sana juga perlu mengalami satu masa kesegaran jiwa. Haleluya. Nah, bagaimana kita masuk di dalam masa kesegaran? Hari ini kita akan belajar rahasia untuk menikmati masa kesegaran. Maka dengan itu, saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami telah melewati, kami telah melalui selama 3 bulan PKP ini, dan kami ada hari ini. Siapa kami hari ini? Semua ini karena anugerah Tuhan. Kami merindukan satu jamahan kuasa-Mu, Tuhan. Kami mau masuk dalam satu fasa, yaitu musim kesegaran. Dan kami percaya inilah waktu dan masa Tuhan ingin menyegarkan kami, ingin memulihkan kami. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu akan menyegarkan, menguatkan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Nah, apakah masa kesegaran dan masa pemulihan yang dimaksudkan oleh Petrus? Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul bab yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ini merupakan khotbah pertama Petrus selepas dia menerima pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta. Mari kita baca ayat ini. Oleh itu bertobatlah dan berpalinglah kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang memberi kesegaran datang kelak daripada Tuhan, dan supaya Dia menghantar Yesus Kristus yang telah ditentukannya menjadi Kristus bagimu. Kristus mesti tetap di sorga sampai masa Allah memulihkan segala-galanya, seperti yang difirmankannya dahulu kala melalui lidah nabi-nabinya yang suci. Nah, saudara, kita melihat di sini apakah arti masa kesegaran dan masa pemulihan yang Petrus maksudkan di sini. Pemulihan dan kesegaran adalah rancangan Allah bagi manusia. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta adalah untuk membawa kita masuk ke dalam satu pengalaman, satu keadaan di mana kita akan disegarkan, kita akan dipulihkan. Untuk memahami kesegaran ini, saudara, mari kita melihat perayaan utama orang Yahudi. Kita melihat, kita sudah merayakan Passover ataupun Paskah. Kemudian kita merayakan Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus. Dan ada satu lagi perayaan yang besar yang dirayakan oleh orang Yahudi, yaitu Tabernakel. Nah, kita melihat di sini ada 3 perayaan utama orang
Yahudi, yaitu Passover ataupun Paskah. Yang kedua adalah Pentakosta, dan yang ketiga adalah Tabernakel. Nah, perayaan Tabernakel adalah simbol kepada proses kesegaran dan pemulihan ini yang bermula dengan kedatangan Yesus membawa berita yang baik yang digambarkan oleh perayaan trompet, dan kehancuran setan yang digambarkan oleh hari raya penebusan ataupun Day of Atonement. Nah, kalau kita lihat dalam kalender orang Yahudi, di antara Pentakosta dan Tabernakel ada dua perayaan di tengah-tengahnya, yaitu perayaan trompet dan Day of Atonement. Nah, oleh itu saudara, sangat penting untuk kita memahami perayaan ini, karena ini adalah gambaran, rancangan, penyegaran, rancangan pemulihan akan segala sesuatu. Nah, Anda boleh melihat di dalam diagram ini saudara, kita melihat bahwa ini adalah gambar menorah, ya, di mana menorah ini, 7 menorah ini ataupun kaki dian ini saudara, melambangkan perayaan-perayaan yang dirayakan di dalam Alkitab saudara. Seperti yang saya sebut tadi, bermula daripada Paskah, Passover, dan yang Pentakosta dan Tabernakel. Nah, hari ini saudara kita berpeluang mendengar dan belajar bersama-sama tentang perayaan Tabernakel. Perayaan Tabernakel diadakan selama 7 hari. Ia adalah satu perayaan yang dianggap suci. Anda boleh melihat di dalam Imamat 23. Perayaan ini adalah satu gambaran tentang 100 tahun pemerintahan Yesus di bumi selepas kedatangannya yang kedua kali. Dan kita boleh lihat di dalam Wahyu 20 ayat yang keempat. Dan tempo masa ini dipanggil milenium, artinya 1.000 tahun. Nah, perayaan Tabernakel juga adalah satu simbol, yaitu tentang rehat ataupun perhentian, rest, dan ataupun sabat. Dan ini dicatatkan di dalam Ibrani 4 dari ayat yang pertama sampai ayat ke-11, yaitu satu masa penuaian jiwa besar-besaran, yang dikatakan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya saudara. Nah, pada masa ini hubungan manusia dengan Allah akan dipulihkan sepenuhnya, dan kita boleh lihat itu di dalam Yesaya 11, ya. Nah, pada perayaan Tabernakel juga dipanggil sebagai perayaan pengumpulan hasil pada akhir tahun, the Feast of Ingathering. Kita boleh lihat dalam Keluaran 23. Juga menandakan berakhirnya penuaian itu saudara. Nah, dalam konteks ini Allah berfirman, bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu atas segala usahamu. Ya, dalam arti kata lain saudara, perayaan Tabernakel adalah perayaan kelimpahan untuk bersyukur, menyukuri segala kebaikan Tuhan, tentang segala apa yang karya Allah, penyelamatannya, pencurahan Roh Kudus, dan segala berkat yang telah dicurahkannya. Nah, Anda boleh melihat saudara, ini adalah gambaran Tabernakel yang dibuat setelah waktu mereka merayakan perayaan Tabernakel ini. Nah, saudara, hari ini apakah arti Tabernakel ini untuk kita hari ini? Nah, hari ini saya akan berkongsi tentang 3 transisi yang terjadi. Tabernakel ini saudara berbicara tentang satu transisi yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Transisi yang pertama adalah kesengsaraan kepada kesegaran. Perkataan ataupun nama Tabernakel juga disebut Sukot, di mana Allah memerintahkan umat Israel untuk mendirikan kemah. Seperti yang Anda lihat di dalam gambar ini, adalah kemah ataupun booth ataupun tent. Nah, selama 7 hari mereka akan tinggal di dalam tent ini dan merayakan kebaikan Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, pada perayaan ini mereka akan meninggalkan rumah dan membina pondok ataupun kemah ini, kemah sementara ini yang dipanggil Sukot. Dan di tempat inilah mereka bersukaria di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Nah, perayaan ini mengingatkan umat Israel tentang pembebasan daripada perhambaan mereka di Mesir, dan semasa mereka tinggal dalam pondok ataupun tabernakel ketika mereka keluar dari Mesir.
Nah, semasa perayaan ini saudara, mereka akan tinggal dalam kemah untuk menikmati masa kesegaran. Mereka rest, mereka dalam perhentian, mereka mengalami kedamaian, mereka menikmati kemakmuran. Ya, karena mereka tahu bahwa mereka pada suatu masa mengalami kesengsaraan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami perhambaan, dan sekarang mereka telah dibebaskan, dan inilah waktunya mereka disegarkan dan mereka hidup di dalam damai bersama dengan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih, saya sangat percaya bahwa kita sekarang sedang masuk di dalam fase yang baru ataupun musim yang baru. Ya, ini adalah dikatakan musim pemulihan selepas COVID-19. Di mana kita akan masuk di dalam satu fase ataupun musim kesegaran, di mana Tuhan ingin refreshkan kita, Tuhan ingin menyegarkan kita supaya kita mengalami satu rehat, masa rehat bersama dengan Tuhan. Masa kesegaran ini saudara boleh kita nikmati hari ini. Kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 23. Ya, gembala yang baik, dia akan membawa kita ke air yang tenang. Haleluya saudara. Di situ kita akan mengalami satu keadaan yang luar biasa. Kita di-refresh, kita mengalami ketenangan. Ya, haleluya saudara. Nah, apakah rahasia untuk menikmati masa kesegaran ini saudara? Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19 tadi. Oleh itu bertobatlah dan berpalinglah kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang memberi kesegaran datang kelak daripada Tuhan. Haleluya. Kesengsaraan, kesukaran, penderitaan, cabaran yang kita hadapi yang disebabkan oleh coronavirus COVID-19 ini sudah mengubah hidup kita saudara. Ya, kita seakan-akan sedang keluar daripada badai ataupun taufan. Ya, COVID-19 ini juga telah membuat orang banyak bertobat. Kita banyak mendengar kesaksian di seluruh dunia. Ribuan bahkan jutaan orang datang kepada Tuhan, memberi hidup mereka kepada Tuhan karena coronavirus ini saudara. Nah, rahasia untuk menikmati kesegaran jiwa dan roh adalah bertobat dan berpaling kepada Allah. Karena bertobat saudara adalah arti bertobat dalam bahasa Yunani-nya adalah metanoia, berarti berhenti. Berhenti melakukan dosa, berhenti melakukan kehidupan lama kita, dan mulai mengubah arahnya kepada Tuhan, mengikut jalan Tuhan, mengikut perintah Tuhan, mengikut firman Tuhan. Saudara, setelah bertobat, setelah kita kembali kepada Tuhan, kita akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Kita akan mengalami satu kesegaran rohani. Kita akan mengalami satu kedamaian luar biasa saudara. Apabila kita tahu bahwa dosa kita diampuni, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa, di mana kita tidak dikuasai oleh kuasa dosa lagi. Bahkan segala beban dan tekanan kita akan lenyap. Maka sukacita Tuhan akan mengalir seperti sungai yang mengalir dan tidak pernah henti-henti. Dan itulah sungai Roh Kudus yang terus mengalir, memberikan kita kesegaran, memberikan kita kedamaian di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, transisi yang kedua, Tabernacle berbicara tentang transisi yang kedua, yaitu kediaman sementara kepada kediaman kekal. Tabernacle adalah kemah ataupun pondok, tempat tinggal yang bersifat sementara ataupun temporary dwellings. Dan ini adalah gambaran hidup kita di dunia ini yang sementara. Ya, hidup kita di dunia ini adalah sementara, saudara. Paulus menjelaskan kebenaran ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ke 2. Kita akan melihat firman Tuhan berkata, "Kami tahu bahwa apabila kemah tempat kami tinggal di bumi ini roboh, Allah telah menyediakan tempat kediaman bagi kami di surga, yang tidak diperbuat oleh tangan manusia dan yang bersifat kekal.
dalam kemah yang kita diami kini, kita merintih dan merindui tempat tinggal kita di sorga yang akan kita terima. Haleluya. Nah, tabernakel, saudara, berbicara tentang transisi yang yaitu daripada tinggal di kediaman sementara kepada kediaman kekal. Haleluya. Oleh itu, saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita merayakan tabernakel, ataupun bagi orang Yahudi setiap mereka merayakan tabernakel, perayaan tabernakel yang diadakan setiap tahun, mereka diperingatkan bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah temporary. Kediaman kita di dunia ini tidak menjaminkan kesegaran, saudara. Tidak menjaminkan kenikmatan yang terbaik. Karena, saudara, kediaman kita yang kekal di sorga itulah tempat kesegaran yang terbaik yang Tuhan ingin sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Pertanyaan saya hari ini, bagaimana kita tahu bahwa kita ada tempat kediaman yang kekal, saudara? Di dunia ini kita tahu kita ada rumah, kita ada tempat tinggal, ya. Kita sangat bersyukur karena kita ada rumah tempat kita tinggal hari ini. Tetapi apa yang perlu kita tahu, saudara, bahwa ada satu transisi di mana kediaman sementara kita ini kita berubah ataupun kita transit kepada kediaman kekal. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki kediaman kekal? Mari kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu. Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempatku berada, di situ juga kamu berada. Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi. Haleluya, saudara. Jaminan bahwa kita sudah memiliki kediaman kekal di surga adalah kesegaran bagi jiwa kita. Apabila kita tahu bahwa kita sudah ada kediaman kekal di sorga, itu akan memberikan ketenangan, itu akan memberi jaminan, itu akan memberikan kesegaran di dalam kehidupan kita. One day, satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan pergi meninggalkan kediaman sementara kita untuk kita masuk ke tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan kepada kita, yaitu kediaman kekal. Saudara, walaupun kita harus menghadapi kesusahan penderitaan di dunia ini, jiwa kita sentiasa disegarkan karena kita tahu bahwa ada jaminan keselamatan kita melalui Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kita ada kediaman kekal di sorga. Roh Kudus yang ada tinggal di dalam tubuh kita, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita, saudara, adalah jaminan keselamatan kita. Roh Kuduslah yang sentiasa memperingatkan kita. Bahkan Roh Kuduslah yang sentiasa menyegarkan jiwa kita, menyegarkan roh kita setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, transisi yang ketiga adalah binasa kepada tidak binasa. Kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai ayat ke-54. Saudara-saudaraku, aku ingin mengatakan kepadamu, daging dan darah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan sesuatu yang tidak binasa tidak akan mendapat tempat dalam ketidakbinasaan. Dengarlah, aku memberitahumu suatu rahasia. Tidak kita semua akan mati, tetapi semua akan diubah serta-merta dalam sekelip mata, ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir. Pada masa itu orang mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dan kita yang masih hidup akan diubah. Karena yang boleh binasa ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh binasa, dan yang boleh mati ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh mati. Setelah ini berlaku, terbuktilah firman, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya, saudara. Nah,
perayaan tabernakel juga mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya akan melalui satu proses transformasi ataupun transisi, yaitu dari sesuatu yang binasa kepada yang tidak binasa. Proses ini dipanggil transfiguration ataupun transfigurasi, ya, adalah satu proses berubah. Nah, Yesus memberikan bayangan transfiguration ini di dalam kerajaan Allah kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di mana Yesus muncul di dalam kemuliaannya apabila dia sedang bercakap dengan Musa dan Ilya. Nah, kita melihat bahwa pada waktu itu Petrus meresponi dengan apa yang dia lihat, sehingga dia berkata dia ingin mendirikan 3 tabernakel. Ya, Petrus seolah-olah saudara memahami hubungan tabernakel dengan kerajaan Allah yang akan datang kelak. Saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mahukah Anda mengetahui satu rahasia yang disebut di sini? Misteri yang sangat besar dalam ayat yang ke-51. Dengarlah, aku memberitahumu suatu rahasia. Tidak kita semua akan mati, tetapi semua akan diubah serta-merta dalam sekelip mata ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir. Saudara, sekiranya ada orang datang kepada Anda dan dia ingin berkata, "Come, saya ingin memberitahu Anda satu rahasia." Kita pasti bertanya-tanya, bahkan ingin tahu apakah rahasia tersebut. Ya, dan di sini saudara, ini adalah misteri yang besar. Ini adalah satu rahasia yang besar. Maukah Anda tahu apakah rahasia ini? Rahasia ini saudara hanya dinyatakan kepada anak-anak Tuhan. Kita melihat dalam Matius 11 ayat yang ke-25. Karena apa yang kurahasiakan daripada cerdik pandai, ku tunjukkan kepada kanak-kanak kecil. Haleluya saudara. Rahasia ataupun misteri ini dipanggil pengangkatan ataupun rapture. Ya. Apabila Yesus datang, semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya diangkat di awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam sekelip mata tubuh mereka akan diubah menjadi tubuh seperti Yesus. Haleluya. Tubuh yang dikatakan immortal body. Haleluya saudara. Tubuh yang tidak akan pernah mati. Tubuh yang tidak akan pernah sakit. Ya, tubuh yang tidak pernah lelah, yang penat. Di sini kita melihat saudara, tabernakel mengajar kita tentang satu transisi daripada binasa kepada tidak binasa. Dan ini berbicara tentang pengangkatan saudara. Ya, pengangkatan merupakan saat yang kita nanti-nantikan dengan penuh kegembiraan. Haleluya saudara. Saya begitu tidak sabar menanti saat momen di mana Tuhan akan mengangkat saleh-salehnya. Seperti gambaran ini saudara Anda melihat, begitulah bayangannya, begitulah kira-kiranya. Apabila Tuhan Yesus muncul di awan-awan, maka segala umat yang percaya kepadanya akan diangkat untuk bertemu dengan Dia, sang kekasih kita. Haleluya saudara. Saudara, apakah respon kita hari ini? Sementara menanti saat yang paling indah ini, Alkitab mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Be watchful. Sebab kita tidak tahu bila masanya. Berjaga-jaga bermaksud taat kepada firman-Nya, menjaga kekudusan kita, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, bahkan memelihara iman kita sampai garis akhir. Haleluya. Kepada mereka yang taat, Allah berjanji di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Oleh sebab kamu taat akan perintahku, supaya tabah menanggung kesengsaraan, aku akan menyelamatmu daripada masa pancaroba yang akan menimpa seluruh dunia sebagai dugaan umat manusia. Nah, di sini saudara saya ingin menyebut sedikit tentang masa pancaroba ini. Dalam bahasa Inggris ini disebut the Great Tribulation. Ini adalah masa yang sangat sukar, kesengsaraan yang besar, kesengsaraan yang tidak pernah dialami oleh dunia sebelum ini. The Great Tribulation. Nah, di dalam Matius 24 ayat yang ke-21 berkata, ketika itu akan berlaku kesengsaraan
yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang dan yang tidak akan pernah berlaku lagi. Nah, pada masa ini saudara, Allah sedang mencurahkan kemurkahannya ke atas bumi. Waktunya sudah selesai, waktu dia kesempatan anugerah yang dia berikan untuk kita kepada manusia sudah tamat, maka waktunya dia akan mencurahkan murkahnya. Dan menurut Wahyu saudara mengatakan bahwa pada waktu kemurkahannya ini, kesengsaraan besar ini, separuh daripada populasi dunia akan mati. Tapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut murka Allah, karena murka Allah hanya dijatuhkan kepada anak-anak durjana, yaitu mereka yang menolak Allah dan orang yang menganggap dirinya Kristen tapi tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik kepada Allah. Dalam Efesus 5 ayat 6 berkata, jangan tertipu dengan kata-kata kosong, karena itulah sebabnya kemurkaan Allah menimpa anak-anak neraka. Dalam Roma 2 ayat yang kelima berkata, dengan hati batumu yang tidak mau bertobat, kamu mengumpul musibah kemurkaan Allah yang akan menimpamu pada hari kemurkaan, dan ternyata hukuman Allah yang adil. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat percaya tidak ada seorang pun di antara kita di sini yang mau melalui saat ataupun masa kesengsaraan yang besar ini. Maka dengan itu saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini sangat sederhana. Kita bertobat, kita berpaling kepada Tuhan. Karena masa kesegaran ini adalah untuk kita datang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun dosamu, apapun pelanggaranmu saudara, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita berpaling kepada Allah. Masa kesegaran ini adalah masa itu kita rehat, masa untuk kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Seperti orang Israel waktu mereka merayakan perayaan Tabernakel, mereka berada di dalam kemah selama 7 hari. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan minum, mereka akan bersuka cita, mereka akan makan, mereka akan menyembah Tuhan, mereka akan bersyukur. Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan di atas segala kebaikan Tuhan. Mereka memperingatkan karya Allah yang membebaskan mereka. Inilah waktunya saudara, selama kita melalui PKP 3 bulan ini saudara, lockdown, ya, kita selamat, kita bebas daripada COVID-19. Inilah masa kita untuk bersyukur kepada Tuhan, kita bersuka cita kepada Tuhan. Jangan kita resah hati lagi saudara, karena kita tahu Tuhan bahkan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk datang, untuk memberikan kita kesegaran, untuk memberikan kita pemulihan. Masa kesegaran ini adalah saudara, masa untuk kita berjaga-jaga, untuk kita bersiap sedia, karena kita tidak tahu bila waktu masa Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga maksudnya kita jaga hidup doa kita jaga kesaksian kita jaga hidup rohani kita jaga kesalehan kita jaga kehidupan kita saudara. Ya, saya mau akhiri firman Tuhan hari ini saudara dengan satu cerita tentang seorang anak yang sedang berbicara, yang sedang bercakap-cakap dengan bapaknya. Anak ini bertanya, "Daddy, when is the best time to pray?" Bila masakah yang paling terbaik untuk berdoa? Dan bapak ini menjawab anak ini, dia katakan, "Nah, masa yang terbaik untuk berdoa adalah masa sebelum kematian." Dan anak ini kata kepada bapaknya, "Daddy, bagaimana saya tahu masa kematian saya?" Dan bapak ini menjawab, "Nah, tidak seorang pun yang akan tahu bila masa dia mati. Itu sebabnya kita harus berdoa setiap hari. Itu sebabnya kita harus bersedia, berjaga-jaga setiap hari." Haleluya. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini akan memperingatkan kita bahwa kita sedang masuk di dalam masa kesegaran. Karena suatu masa nanti kita akan menghadapi keadaan yang susah saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan
Jika hidupmu selama ini, saudara, engkau tahu keadaan hidup, engkau sendiri tahu di mana engkau berada hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini begitu jelas, memanggil kita untuk kita datang pada Tuhan, untuk bertobat dan berpaling. Karena ini adalah rahasia untuk kita akan mengalami masa kesegaran. Masa kesegaran di bumi ini. Masa kita menikmati masa rehat. Masa kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan juga masa kesegaran yang kekal. Yaitu apabila kita berada di rumah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Papa. Mari kita berdoa. Dimanapun Anda berada, berilah waktu ini untuk Roh Kudus berbicara kepada kita. Sementara saya berdoa di sini, saudara, izinkan Roh Kudus berbicara, izinkan Roh Kudus melayani hati jiwa kita hari ini. Saya sangat percaya, saudara, inilah momen, inilah waktu, inilah musim, inilah saat Tuhan mau membawa kita ke dalam satu momen, yaitu kesegaran. Tuhan tahu Anda penat, Tuhan tahu Anda letih, Tuhan tahu Anda resah, Tuhan tahu Anda bimbang akan uncertainties, akan perkara yang di depan kita yang kita tidak pasti. Tapi satu hal, saudara, Tuhan ingin mau kita mengalami satu masa kesegaran, masa pemulihan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami belajar tentang tabernakel. Kami belajar tentang masa kesegaran yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau masuk, kami mau mengalami masa kesegaran ini. Dan Engkau telah menyatakan bahwa bertobat dan berpaling kepada Tuhanlah kunci, bahkan rahasia untuk kami mengalami masa kesegaran, masa kedamaian, masa perhentian, masa kami mengalami satu pemulihan di dalam Engkau. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi satu pemulihan dalam hidup mereka, supaya ada kesadaran untuk mereka keluar daripada cengkeman dosa yang mencengkam hidup mereka selama ini, supaya mereka dapat keluar daripada dosa, bahkan kehidupan mereka lama mereka, dan mereka mengakui di hadapan Tuhan. Dan apabila mereka mengakui di hadapan Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau akan memulihkan mereka, Engkau akan mengampuni mereka dari segala dosa mereka. Karena Engkau telah mati di kayu salib bagi kami, Engkau telah memberikan jaminan kepada kami. Apabila kami mengaku dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan menyembuhkan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Bila firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, kemenangan, dan pedoman untuk hidup kami, dorongan untuk hidup kami, supaya kami masuk dan mengalami masa kesegaran yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap umat Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, saudara dan saudari yang saya kasih, saya juga ingin memberi kesempatan ini kepada Anda. Dimanapun Anda berada, mungkin ini pertama kali Anda mendengar firman Tuhan, mengikut kita mendengar firman Tuhan. Dan hari ini saudara, saya mengajak, saya ingin menjemput Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ataupun Anda mungkin tidak yakin akan keselamatanmu. Hari ini saudara, saya ingin mengundang Anda untuk merespon. Jika itulah Anda, jika itulah dalam apa yang di dalam hatimu engkau berkata, yes, itu saya. Saya mengundang Anda untuk menekan emoji angkat tangan itu. Dan saya akan berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada.
Anda boleh angkat tangan dimanapun Anda berada, dan saya mendoakan Anda, dan Anda ikut saya berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Terima kasih Yesus karena Engkau telah mengampuni saya segala dosa saya. Hari ini saya membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Biarlah hari ini Roh Kudus akan memimpin hidup saya seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sederhana saja saudara, apabila Anda mengaku dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka inilah permulaan kehidupan rohanimu yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Terpuji dan termulialah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saya ingin berdoa untuk doa penutup dan doa berkat. Mari kita semua angkat tangan dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai Allah, Shalom yang melebihi segala akal pikiran manusia. Itulah yang akan menjaga memelihara hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai ke hujung ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah hari ini. Haleluya. Jangan lupa untuk ikut ibadah pada minggu depan pada jam yang sama. Selamat menikmati masa kesegaran bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Nama